Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung adakan workshop BIMTEK bertema orientasi pengelolaan reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Acara ini dihadiri oleh 45 peserta pada 11 November 2022 di Hotel Radisson Bandar Lampung. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita membaca lafal basmalah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, saya harapkan untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, acara selanjutnya yaitu sambutan dari penyelenggara dari LPPM yang akan disampaikan oleh Bapak. BIMTEK ini juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Bandar Lampung, Wiyadi, Wakil Ketua 1 DPRD, Aderli Imidiasari, Wakil Ketua 2 Aib Sarifudin, Wakil Ketua 3 Edison Hajar, perwakilan BPSDM Provinsi Lampung, Perahayu Jayanti, Sekretaris DPRD Triparyono, Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung yang diwakili oleh Kepala Pengabdian Fungki Marian. Dalam sambutannya, Fungki Marian mengucapkan terima kasih pada DPRD Bandar Lampung dikarenakan masih mempercayai Universitas Muhammadiyah Lampung sebagai penyelenggara kegiatan BIMTEK DPRD Bandar Lampung. Kemudian ia berharap agar kegiatan workshop BIMTEK ini berjalan dengan lancar. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati, di sini saya mewakili LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung untuk membacakan sambutan dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung. Dan sebelumnya perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf beliau bahwasannya beliau tidak bisa hadir dalam kegiatan workshop ini dikarenakan saat ini beliau sedang menghadiri kegiatan yang sama pentingnya dengan kegiatan ini dan tidak bisa ditinggalkan. Bapak Ibu anggota dewan yang saya hormati, perkenankan saya membacakan sambutan dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Haji Wiyadi SPMM. Yang terhormat Wakil Ketua 1 Ibu Aderli Imidiasari STMT. Yang terhormat Wakil Ketua 2 Bapak Aib Sarifudin SP. Yang terhormat Wakil Ketua 3 Bapak Haji Edison Hajar SE. Yang saya hormati Kepala BPSDM Provinsi Lampung,
yang diwakili oleh Ibu Vera Hayu Jayanti SEMM. Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung Bapak Tri Paryono SOS MM. Yang saya hormati narasumber workshop DPRD Kota Bandar Lampung dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Ibu Suyarsi Vivi Herwati AK Enkom, dan Bapak Ibu anggota Dewan Kota Bandar Lampung yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah marilah selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan sehat jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda workshop DPRD Kota Bandar Lampung yang diadakan di Hotel Radisson pada tanggal 10 sampai dengan 12 November 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam marilah senantiasa kita junjungkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beserta sahabatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BPSDM Provinsi Lampung karena telah memberikan rekomendasi untuk kegiatan workshop ini, di mana tanpa adanya rekomendasi dari BPSDM Provinsi Lampung, kegiatan workshop ini tidak dapat berjalan seperti sekarang ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dan Sekretaris Dewan Kota Bandar Lampung karena masih memberikan kepercayaan kepada kami, Universitas Muhammadiyah Lampung, untuk menjadi penyelenggara selaku pihak ketiga dalam kegiatan workshop ini. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, tugas konstitusional DPRD yang melekat pada fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi kontrol tentu saja tidaklah semata bertumpu pada signifikansi usaha penguatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD itu sendiri. Lebih dari itu, usaha penguatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD ada sekaligus dimaksudkan untuk dapat memberikan kemanfaatannya bagi penguatan mutu, kinerja operasional, kelembagaan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, dalam konteks itu pula peranan perguruan tinggi telah sangat dimungkinkan bagi usaha penguatan kapasitas dan kinerja pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Lantaran itu, dengan berbekal pada seperangkat peraturan pelaksanaannya terkait orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Kota Bandar Lampung, maka Universitas Muhammadiyah Lampung selaku satuan institusi amal usaha Muhammadiyah yang menjalankan implementasi catur dharma perguruan tinggi yang secara otonom dijalankan oleh lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bertekad untuk menjalankan partisipasi aktif selaku pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, LPPM sebagai penyelenggara workshop ini tentunya berharap agar kegiatan ini dapat terselenggara dengan lancar tanpa ada suatu kendala apapun. Dan kami selaku penyelenggara memohon maaf apabila di dalam pelaksanaan workshop ini ada suatu hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terakhir, kami ucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kegiatan workshop anggota DPRD Kota Bandar Lampung ini. Bapak Ibu anggota Dewan yang kami hormati, demikian sambutan Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung yang dapat saya sampaikan. Saya selaku Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung mengucapkan permohonan maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vera Hayu Jayanti selaku perwakilan BPSDM Provinsi Lampung menyatakan bahwa BIMTEK merupakan suatu kegiatan yang amat diperlukan bagi anggota DPRD. Dikarenakan DPRD memiliki fungsi sebagai pengawas serta perancang anggaran daerah. Selain itu, ia menegaskan agar setiap anggota DPRD memiliki kompetensi dalam melakukan perancangan anggaran. Sebelumnya, saya menyampaikan permohonan maaf dan salam hormat dari Bapak Kepala BPSDM Provinsi Lampung, di mana beliau hari ini berhalangan hadir dikarenakan ada kegiatan yang tidak dapat diwakilkan. Izinkan saya menyampaikan sambutan dari Kepala BPSDM Provinsi Lampung.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Haji Wiyadi SPMM. Yang terhormat Wakil Ketua 1, Ibu Aderli Amelia Sari STMT. Wakil Ketua 2, Bapak Aep Saripudin SP. Wakil Ketua 3, Bapak Haji Edison Hajar SE. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah, yang terhormat Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung atau yang mewakili Bapak Pungki Marian MPD. Sekretaris DPRD Kota Bandar Lampung, Bapak Tri Pariono SEMM. Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Ibu Suyarsi Vivi Herwati AKM. Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung selaku peserta BIMTEK. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan karunia-Nya kita masih diberikan kenikmatan kesehatan untuk dapat melaksanakan kegiatan BIMTEK ini. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada kata yang mulia selain ungkapan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaat beliau di akhirat kelak. Bapak Ibu pimpinan anggota dewan yang kami hormati, atas nama pemerintah Provinsi Lampung, saya mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan bimbingan teknis pendalaman tugas pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema orientasi pengelolaan reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Hadirin yang kami hormati, Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan 3 fungsi DPRD Kabupaten Kota, yaitu pembentukan peraturan daerah atau Perda Kabupaten Kota, anggaran dan pengawasan. Salah satu fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda Kabupaten Kota tentang APBD Kabupaten Kota yang diajukan oleh Bupati atau Wali Kota. Melihat begitu penting dan strategisnya fungsi anggaran seorang anggota DPRD, maka dibutuhkan figur atau profil anggota dewan dengan kompetensi yang mumpuni dalam penyusun anggaran. Diharapkan dengan setiap anggota DPRD memiliki kompetensi yang unggul dalam menyusun anggaran, maka anggaran tersebut akan tetap tepat sasaran dan tepat dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka peningkatan kompetensi sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, penyelenggaraan BIMTEK ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan pimpinan dan anggota DPRD Kota Bandar Lampung dalam hal antara lain terkait 1. Perencanaan penggunaan dana reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. 2. Orientasi pengelolaan dan dana reses anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Hadirin yang berbahagia, terkait dengan penyusunan anggaran dan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Dalam hal penyusunan APBD tahun 2023, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023. Ada beberapa hal khusus diatur dalam penyusunan APBD tahun 2023 yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, antara lain 1. Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari belanja daerah secara konsisten dan berkesinambungan. 2. Pemerintah daerah juga harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD di luar gaji secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Dalam hal pengalokasian anggaran untuk belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil atau transfer kepada daerah atau desa.
Bapak Ibu peserta Bintek yang berbahagia, selain itu pemerintah daerah juga harus memprioritaskan alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampaknya. Hal lain juga diatur serta berkaitan dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Sebagai anggota DPRD, salah satu peran Bapak Ibu yang bisa dilakukan dengan lebih memperkuat dan fungsi anggaran saudara agar sesuai dengan pedoman umum penyusunan APBD tahun 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri nomor 84 tahun 2022 di atas. Bapak Ibu peserta Bintek yang berbahagia, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai mitra sejajar kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, DPRD memiliki posisi penting dalam melaksanakan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai mitra sejajar kepala daerah, DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan tanggung jawab DPRD. Melihat begitu penting dan strategis fungsi anggota DPRD, maka dibutuhkan figur atau profil anggota dewan dengan kompetensi prima, yaitu memiliki pengetahuan yang luas, kemampuan handal, serta sikap yang baik. Bapak Ibu peserta Bintek yang berbahagia, pendalaman tugas dari anggota DPRD ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Regulasi ini menjadi panduan dan peningkatan kapasitas anggota dewan baik berupa orientasi maupun pendalaman tugas. Pendalaman tugas merupakan pentingnya kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan politik dalam negeri dalam bentuk pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, workshop, lokakarya, dan seminar. Salah satunya yang Bintek pendalaman tugas yang akan Bapak Ibu ikuti hari ini. Oleh karena itu, pelaksanaan Bintek ini bukan berarti ketinggalan zaman atau tidak menguasai tugas tetapi perlu selalu update dengan informasi yang selalu berkembang. Seperti yang kita ketahui bahwa dinamika sosial dan ekonomi di negeri kita ini sangatlah cepat berubah, terlebih pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. BPSDM Provinsi Lampung sebagai lembaga pemerintah yang terakreditasi berwenang memberikan rekomendasi tentang penyelenggaraan Bintek bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Kota dan melaksanakan monitoring. Surat rekomendasi yang kami berikan didasari oleh surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi pengurus tinggi atau yang berwenang dalam hal ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Lampung. Surat permohonan sebagaimana dimaksud diterima secara lengkap oleh BPSDM Provinsi Lampung paling lama 14 hari kerja sebelum hari pelaksanaan. Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan kita semua semoga Bintek ini dapat diikuti dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi tugas dan fungsi Bapak Ibu di daerah dan untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Kota Bandar Lampung dan juga pada akhirnya mendukung program Lampung Berjaya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung, jurnalis.
Demikian Bapak Ibu sambutan dari Kepala BPSDM Provinsi Lampung. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Aep Saripudin selaku Wakil Ketua 2 DPRD Bandar Lampung mewakili Ketua DPRD Bandar Lampung menyampaikan perihal pentingnya kegiatan reses pada masyarakat. Karena dalam kegiatan ini DPRD dapat menampung aspirasi masyarakat mengenai keluhan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu ia berharap anggota DPRD lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat di Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang saya hormati Kepala BPSDM yang diwakili oleh Ibu Vera Hayu Jayanti SMM, yang saya hormati perwakilan dari BPKP perwakilan Provinsi Lampung sebagai narasumber yang dihadiri oleh Ibu Vivi Harawati MKOM, yang saya hormati Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Lampung yang diwakili oleh Kepala Pengabdian Iptek Orientasi Pengelolaan Reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat dan salam tak lupa kita aturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita semua anggota DPRD Kota Bandar Lampung melaksanakan kegiatan orientasi pengelolaan reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Yang ini saya kira menjadi bagian kegiatan yang rutin dilakukan, karena salah satu fungsi DPRD Kota Bandar Lampung adalah fungsi pengawasan, yang salah satu fungsi pengawasannya bisa dilakukan secara formal maupun non formal. Non formal melalui silaturahim keluarga, sementara formalnya melalui kegiatan reses. Tentu pada saat reses kita banyak menyerap aspirasi masyarakat, yang kemudian aspirasi masyarakat itu kita tuangkan dan kita usulkan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Walaupun memang dalam beberapa kali pokir yang kita usulkan ke pihak eksekutif gitu ya, mungkin belum banyak yang terserap melalui kegiatan di dalam APBD. Nah, ini mungkin salah satu keadaan. Nanti mungkin narasumber Ibu bisa memberikan penjelasan terkait pola dan mekanisme pasca reses dan kemudian menjadi pokok pikiran yang kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam kegiatan dalam RKA dan APBD. Kemudian yang berikutnya, reses juga ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam setiap tahun. Yang ini rutin kita lakukan, yang tentu ini menjadi bagian kerja dan kinerja anggota DPRD, sehingga reses ini juga menjadi bagian inherent yang tidak lepas dari kerja dan kinerja anggota DPRD. Nah, mudah-mudahan kita ke depan akan semakin baik kegiatan reses kita, semakin banyak menyerap aspirasi dari warga masyarakat Kota Bandar Lampung, dan juga semakin banyak memasukkan kegiatan-kegiatan dalam pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Saya kira itu saja. Sebelum saya akhiri, marilah sama-sama kita buka workshop anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan tema orientasi pengelolaan reses bagi anggota DPRD Kota Bandar Lampung dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ini resmi dibuka.
Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan. Acara kemudian dilanjutkan dengan materi yang disampaikan oleh narasumber Sigit Satrio Wibowo tentang penyusunan pedoman penyusunan APBD tahun 2023 misalnya, sehingga mulai dari situ kita bisa memproses membahas dengan TAPD ya, bagaimana nanti postur APBD tahun depan 2023. Ini perubahan APBD sudah selesai ya Bapak Ibu ya? Sudah. Belum. Perubahan 2022. Yang 2023 belum ya Bapak Ibu, belum selesai ya. Oh, macet. Mudah-mudahan lampu merahnya nggak panjang lah. Ya Bapak Ibu lebih paham lah bagaimana kondisi keuangan kota kita tercinta ini. Ya mungkin salah satu penyebab opini WDP tahun 2021 ya, karena tadi Bapak Ibu salah satu. Makanya tadi kita diskusi 800 ini kira-kira tercapai nggak optimis? Jangan-jangan nanti ada catatan lagi dari BPK dianggap 800 ini angka dari mana Pak? Artinya tahun 2021 kalau Bapak Ibu mencermati hasil audit, hasil pemeriksaan BPK, salah satu catatannya kan itu Pak, tentang PAD. PAD 2021 ini perhitungannya komentar BPK tidak rasional. Tahun 2022 kita pasang angka 800. Kira-kira akan ada lagi nggak catatan BPK terkait pencantuman angka 800 ini? Ya APBD itu kan isinya 3 ya Bapak Ibu ya. Yang paling atas itu pendapatan, ada PAD, ada dana transfer, ada pendapatan lain-lain yang sah. Itu sumber pendanaan. Yang tengah kan belanja-belanja ya, kita beli ini, beli itu dan sebagainya, beli oleh-oleh, beli kegiatan ini pun ada di tengah gitu ya. Nah sebagai penyeimbang ada ketiga pembiayaan, misalnya defisit, ini kita harus berpikir defisit ini harus kita tutup dari mana. Kalau surplus, ya surplus ini kita akan rencanakan gunakan untuk apa. Tiga itu saja yang kita bisa utak-atik ya. Dana transfer, wah Pak susah tadi Bapak berkomentar ya, kalau beruntung ditransfer Pak. Dari sisi pendapatan, ya itu yang bisa kita dalam tanda kutip kita kendalikan adalah PAD tadi sebagai salah satu sumber untuk membiayai pembangunan belanja di tengah. Kalau atasnya nggak bisa terrealisasi, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Atas itu pendapatan tadi kan ya? Ya belanja. Ya, selamat siang Bapak. Ya, siap. Bapak boleh dideskripsikan hari ini ada kegiatan apa Pak dari anggota DPRD Kota Bandar Lampung? Hari ini kami DPRD Kota Lampung menyelenggarakan BIMTEK bekerjasama dengan LPPM Universitas Muhammadiyah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan serta pengetahuan daripada seluruh anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Ya, kemudian untuk harapannya Pak setelah adanya BIMTEK ini Pak untuk anggota DPRD Kota Bandar Lampung. Yang pertama tentu kita sama-sama pahami bahwa Bandar Lampung sudah 2 anggaran ini dalam 2 tahun terakhir ini mendapatkan predikat WDP. Nah kita ingin memahami bersama supaya nanti bagaimana penganggaran DPRD Kota Bandar Lampung ini melalui APBD Kota Bandar Lampung ini lebih akuntabel, kemudian lebih efektif dan juga serapai lebih tinggi sehingga kedepannya ini dapat meningkatkan predikat menjadi dari WDP menjadi WTP. Itu kita harapkan bersama. Ya, kemudian
kurang lebih ada berapa anggota peserta yang hadir pada BIMTEK hari ini, Pak? Ada 45. Dari Bandar Lampung, jurnalis LDS TV Rahmat dan Diki mengabarkan.